Katanya kangen kita banget ya. Kan tiap hari kita di sini. Tapi kan tiap hari juga pas habis selesai acara, lu pengen cepet-cepet besok gitu. Iya benar. Iya. Oh gitu, pengen besok pakai baju apaan sih itu dia gitu. Kangennya paling kan begitu. Iya. Tapi memang kita tuh ditunggu karena selalu update. Ini eksklusif hari ini. Kan ramai berita tentang seorang anak D yang mendapatkan perlakuan kekerasan secara brutal oleh seseorang. Dan ini juga benar-benar viral. Langsung saja kita akan melihat ini dia kronologi ketika penganiayaan korban D. Ya, dan hari ini secara eksklusif kita akan mendatangkan kuasa hukum dari D ya. Dari D. Ini dia Melisa Anggraini. Halo. Halo. Salam kenal, salam kenal. Oke. Silakan duduk. Gimana? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak jadi kuasa hukumnya dari David Ozora. David Ozora. Dari D. Makasih loh sudah hadir. Sama-sama. Banyak masyarakat yang ingin tahu kondisi terkini dan juga perkembangannya seperti apa. Tadi ada sekilas sudah mulai sadar. Ya, jadi saya informasi dulu ya, per hari ini itu David udah 18 hari di ruang ICU. 18 hari. Hari Di ini ruang ya? ICU. Per Jadi, hari ini. Dari kejadian itu Tanggal langsung 20. masuk ke ICU. Langsung koma. Jadi Katanya koma dan lama juga nggak sadarkan diri. iya. Ya. Sebenarnya kalau dokter bilang per hari ini pun dia belum benar-benar dalam kesadaran penuh. Jadi udah bisa melek, sudah bisa merespon suara, tapi belum bisa tahu orang-orang di sekitar. Terus lihat ayahnya juga dia belum kenal. Oke, lihat ayah belum kenal berarti mata sudah terbuka, sudah ada respon sebetulnya. Katanya ada, maaf, betul teriak-teriak seperti. Iya. Waktu itu saya pernah lihat di postingan dia nangis, Ya. berteriak. Jadi 2 hari pertama itu kan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau itu. 2 hari pertama itu kejang-kejang karena dia cedera otak parah. Cedera otak parah kan pada lihat ya videonya seperti apa. Cedera otak parah 2 hari pertama itu kejang-kejang tanpa henti sampai diikat badannya. Dia nggak sadar tapi kejang. Nah, kemudian hari ketiga dibawa ke Rumah Sakit Mayapada. Nah, di situ ini kita kalau ngobrol ini level kesadaran kita di level 15. Istilahnya ini istilah awamnya. Oke. Tapi kalau David waktu itu anak korban D ini levelnya 3. Oh, rendah Jadi sekali. jauh di bawah setengah sadar. Oke. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di atas 10. Oh. Sudah mulai Iya. bisa bicara, sudah mulai. Belum. Jadi Sama sekali belum, tapi hanya teriak-teriak dan emosi. benar. Jadi kemarin itu sudah diambil tindakan trakestomi, itu lehernya dibolongin. Iya. Ya, jadi nggak mungkin bisa bicara, karena kan Iya. itu dibolongin lehernya untuk mensuplai oksigen ke otak gitu. Jadi kalau kita lihat semua pemukulan yang dilakukan oleh pelaku itu kan semuanya di kepala. Tendangan juga. Jadi ada 2 tendangan di kepala, injakan di belakang kepala dekat leher, kemudian tendangan depan kepala sini, terakhir ada yang free kick penalti. Langsung itu kenceng banget. Nah, semuanya di kepala. Jadi banyak saraf David itu yang pecah. Rusak ininya. Ya. Oke. Dan sumber kita tuh kan otak. Iya, malah. itu vital banget. Tulang lehernya bagaimana? Yang lain masih baik, tidak ada masalah, sudah di recovery kepala aja. di kepala karena traumanya juga berat. Makanya kemarin dokter bilang sudah sampai di fase recovery emosionalnya dia. Mencoba mengkonek lagi nih ibaratnya Dan ini saraf-saraf. tingkat kesadaran sudah di atas 10. Itu sudah menjadi sebuah kabar baik untuk keluarga pasti ya? Sangat-sangat karena Oke. dokter bilang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mencapai. Seharusnya, betul. Secara teori. Ya. Oke, banyak yang mensupport, banyak yang datang, menjenguk juga dia mulai dari pejabat dan juga para artis juga. Pihak keluarga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ayah David, ibunya baik semua. Mereka mencoba tabah, sabar gitu ya. Alhamdulillah dari semua masyarakat Indonesia banyak yang mensupport, mengikuti perkara ini dari awal sekali dan semua mendoakan agar David cepat sembuh. Oke, dan karena kejadian ini terkuak akhirnya isu-isu dan Ya, hal besar lainnya
itu ya, akhirnya ya sumber muasal dari kejadian ini akhirnya banyak perhatian juga ya, dan ingin dituntaskan juga. Benar. Kalau saya bilang sih kenapa jadi banyak perhatian publik sampai Pak Mahfud datang, Kemenq datang, kemarin Mas ADMS juga datang. Itu bukan semata-mata karena dia anak siapa atau ini kejadiannya, tetapi lebih kepada kebrutalan simpati. Iya, jadi simpati dari banyak orang. Ya, dengan siapapun ketika itu kemanusiaan kita tercolek ya, terinjak-injak ya, gitu. ya, terinjak-injak dalam artian kata sebenarnya lagi gitu. Oke, bagaimana perkembangan proses hukumnya? Ya, kita alhamdulillah sekarang sudah dipegang ini perkara di Polda Metro Jaya. Kita apresiasi sekali kepada para penyidik di Polda Metro Jaya karena hari Rabu lalu Kamis lalu ya sudah ditetapkan satu lagi pelaku anak ini. Ya dari kan ada 3 orang pelakunya, salah satunya anak. Ini sudah ditetapkan sebagai pelaku juga, dan kemarin sudah ditahan juga anak yang berkonflik hukum AG. Inisial AG. Ya. Katanya dari kakak dari AG ya kalau tidak salah menyatakan kesaksian katanya tidak seperti itu kejadiannya. Bagaimana tanggapannya? Jadi bukan cuma kakaknya si AG, semua kuasa hukum mereka juga mencoba membangun narasi. Sesuai dengan keterangan Polda Metro Jaya juga bilang mereka semua berbohong pada saat BAP di awal-awal gitu. Sehingga kita juga masih tanda tanya apakah narasi-narasi yang sekarang dibangun juga benar atau bohong. Apalagi terkait dengan kakaknya ini. Pertama, kakaknya nggak ada di TKP. Ya, kakaknya AG. Kakaknya AG tidak ada di TKP. Bagaimana orang yang tidak ada di TKP, tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri bisa menceritakan sedemikian. Sementara buktinya adalah rekaman HP yang diambil oleh AG sendiri. Yang ngambil ya mereka-mereka juga. Jadi memang dari awal sudah direncanakan ini. Mau dilakukan penganiayaan, nanti gua ngapain? Kan tersangka yang S nanya gitu, ntar gua ngapain? Lu rekam aja. Maaf, rekam tuh sebetulnya buat apa awalnya mereka tuh? Tahu nggak? Kita nggak paham ya, sampai detik ini juga nggak bisa konfirmasi ke David, tetapi yang kita tahu adalah video itu tersebar, yang memang yang menyebar ini mereka sendiri gitu. Mereka sendiri nyebar? Mereka sendiri. Bukan tersebar, Ya, tapi menyebar? Iya, jadi netizen itu tahu dari mana, yang kita tak dapat info Itu dari informasi di dalam juga mengatakan mereka ini yang nyebar. Kayak pamer gitu loh. Mungkin mereka habis ngajar nih. Di circle mereka aja mungkin ya, tapi akhirnya keluar ya. Nah, ini kita ada lihat video kronologis dari kakak AG. Ya, ini dia. Oke. Itu menurut kakak dari AG. Tadi kan kita nanya menurut kuasa hukum. Dan kalau dari keluarga melihat seperti itu gimana? Gimana melihat tanggapan kronologi yang diceritakan? Reaksinya Jojo ini ayahnya David ya, wah gila sih. Gila sih, dia tidak melihat di kejadian gitu ya. Terus justru menunjukkan bahwa ini mereka lagi mengarang apa gitu kan, ingin membuat narasi apa lagi. Apakah kurang merasa bersalah? Minta maaf juga enggak gitu ya. Kakaknya ini dalam video kan tidak ada minta maaf, tetapi merasa terzolimi, merasa adiknya yang dikorbankan seperti itu. Padahal kita tahu persis hari ini anak yang berkonflik hukum AG ini ditahan ya karena peranan besar dia dalam peristiwa yang menganiaya David. Iya. Ini juga nih ada tweet Melisa terkait kuasa hukum terkait hal ini yang seperti membalas statement dari keluarganya AG. Kita lihat hampir di waktu yang bersamaan semua pihak dari para pelaku berubah keterangan mereka sebelumnya, saling tuding dan saling serang. Bahkan ada yang menyudutkan anak korban yang sampai saat ini masih belum sadarkan diri. Jika keterangan awal itu tidak benar, apa yang saat ini benar? Jadi yang saat ini yang benar ada yang kita ketahui bersama itu kah? Ya, jadi saya lebih melihat kepada fakta-fakta ya. Yang pertama, David sampai hari ini tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan dirinya, faktanya adalah karena penganiayaan, itu fakta. Dan rekaman video itu dan jelas. rekaman video tersebar itu juga fakta, gitu ya. Kemudian bahwa mereka ini semua pelaku ada di sana, bahkan ikut merekam, gitu ya. Dan endingnya juga selfie itu benar. Kalau selfie mungkin masih perlu didalami lagi. Karena tidak terlihat, tapi tersebar narasinya, tapi belum. Iya, yang jelas pada saat kita dapat informasi dari saksi kunci yang si orang tua sahabat dari anak korban D ini kan
dia yang teriak ya. Kalau dengar dari video terakhirnya itu dia yang teriak, woi, jauh banget dia teriak. Yang kita lihat kalau saja ibu itu tidak turun, itu Bisa kita nggak tahu. selesai. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi sama David Innalillahi. karena memang tidak dari mereka sendiri ingin berhentinya. Saya bertanya boleh dijawab boleh enggak sih? Ini mungkin penasaran orang-orang. Sebetulnya yang dilakukan D kepada AG itu apa sampai membuat pelaku lainnya itu melakukan tindakan sekeras itu? Kita nggak paham juga ya, tapi Tidak beberapa disebutkan juga. tidak disebutkan karena berapa kali di media saya kan bilang ke kuasa hukum dari tersangka MDF, jangan menyebar fitnah-fitnah atau berita-berita sumir. Karena ada yang bilang karena David melakukan perbuatan tidak baik, karena melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Ini anak sudah koma tapi masih difitnah seperti itu. Saya bilang laporkan aja kalau memang ada. Ya, gitu. ya. Laporkan aja. Karena kan pemicu awalnya itu katanya. Ya, tapi itu. ini buat edukasi kita sama-sama ya, bahwa pasal penganiayaan itu nggak butuh motif juga sebenarnya, gitu. Ketika ada orang yang sudah menjadi korban, ada pelakunya, maka sudah selesai, deliknya udah bisa diminta pertanggungjawaban. Oke, tapi itu rekaman video itu pada daerah situ tuh CCTV nggak ke arah sana ya? Nah, alhamdulillahnya ada juga CCTV. Oh, ada juga. Ada CCTV yang lengkap, malah dari awal itu sebenarnya nggak langsung ditendang begitu. Jadi diawali dengan persekusi dulu. Jadi ini anak disuruh push up dulu. Tadinya disuruh push up 50 kali, nggak sanggup 20 kali. Kemudian disuruh kayak posisi tobat. Nah, dari belakang baru dihajar. Menurut keterangan dari penyidik di Polda, di tendangan kedua David udah terkapar Dan terus udah dihajar. bergetar kakinya gitu, tapi terus dihajar tanpa ampun gitu. Itu yang sangat-sangat dikecam sama semua orang ya. Oke, ini kan sekarang diperbincangkan tentang usia masih di bawah umur dianggapnya. Bagaimana kasus hukumnya? Ya, terkait yang pelaku AG ya. Menurut kita tuh dia sebagai anak di bawah umur memang ada prosedurnya itu, Mas Irfan. Jadi ada diatur di sistem peradilan pidana anak. Itu diatur itu bagaimana anak ini berperkara, bahwa nanti kalau sidang tertutup, dia kalau ditahan kayak sekarang ini paling lama 7 hari, bisa diperpanjang 8 hari. Ada aturan-aturan khusus. Tapi terkait prosedur anak, tetapi apakah menghilangkan delik pidananya? Enggak. Tetap. Jadi kalau anak itu setengah dari hukuman maksimal yang diancam kepada. Jadi proses hukum akan terus dilakukan. Terus. Oke. Karena kita tidak mau ada David yang lain gitu ya. Kita mau anak-anak kita tidak tidak terjerembab lagi ke dalam urusan-urusan seperti ini gitu ya. Jangan ada lagi anak orang kaya yang ngerasa harta bapaknya banyak, punya jabatan, terus pengen petantang-petenteng melakukan apapun. Itu dia, dari kasus ini akhirnya terbuka kasus-kasus lainnya yang ada hubungannya dengan kekayaan. Ya. Oke, kita ada sebuah tayangan, boleh ditayangkan ya ketika D mulai sadar? Ya. Boleh ya? Oke, ini dia kondisi terkini dari D. Aduh maaf itu ya silakan. Aku mau nanya itu, tapi cuma teriak aja ataupun ada suara papa atau mama? Belum kenal siapa orang di depan dia. Jadi kayak handphone sudah nyala tapi belum terkonek. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ketika memasukkan katanya gerak-gerak itu mungkin itu karena reaksi trauma badan. beratnya. Nah, Ya, benar. reaksi badan. Nah kalau sekarang udah mulai emosinya mulai keluar. Ya, jadi sekarang tiap pagi sama sore di fisioterapi karena kan baring terus kakinya jadi begini ya. Gitu. Jadi di fisioterapi untuk otot-ototnya dia, terus mulai coba diajarkan duduk biar matanya lebih sering melek gitu. Tapi belum bisa respon, belum bisa tahu ayahnya gitu. Jadi itu tampaknya mengalami trauma berat untuk fisik maupun psikis ya. Iya. Oke, kita akan berusaha untuk terhubung dengan pihak keluarga dari D. Ada pamannya yaitu Pak Rustam Hatala. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam, terima kabar, Pak kasih Rustam? sudah bisa dihubungi. Pak Rustam, tadi kita sudah melihat kondisi terkini dan kita ingin mengetahui dari sisi keluarga. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada Pak Rustam, tapi yang terpenting kita akan update bagaimana kondisi terkini dari D tersebut. Pak Rustam, standby di situ terus. Kita kembali sesaat lagi Pak Rustam ya.
kita akan bertanya lebih jauh lagi, oke? Jangan kemana-mana, tetap di FYP for you. Tuhan dia sedang